Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafra Muzaffar Reza, NIM C1B020104, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini akan menyampaikan materi lanjutan dari materi minggu lalu. Materi hari ini yaitu persediaan produk dalam proses awal. Baik, langsung saja saya mulai. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. PDP ini membawa harga pokok produksi per satuan yang berasal dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi per satuan yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Pengaruh adanya PDP awal. Ada PDP awal kemudian dimasukkan sekarang, kemudian diproses. Ada dua kemungkinan jadi produk jadi dan PDP akhir. Yang menjadi pertanyaan adalah harga pokok per unitnya dari mana? Lalu dari PDP awal saja atau ditambah dengan produk yang dimasukkan sekarang? Untuk mengetahuinya ada dua metode, yaitu rata-rata tertimbang dan FIFO, first in first out. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Kemudian jumlahnya dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapat harga pokok rata-rata tertimbang dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang atau dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Perhitungan unit ekuivalensi yaitu sama dengan unit selesai ditambah persentase PDP akhir. Perhitungan harga pokok per unitnya yaitu sama dengan biaya yang melekat di PDP awal ditambah biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalensi. Contoh. Berikut ini adalah contoh yang mana ada kolom Departemen 1 dan Departemen 2. Disajikan data produksi, ada produk dari dalam proses awal dengan persentase sekian, BB B3 100%, BK 40%, 4000 kg dan seterusnya dimasukkan dalam proses bulan ini. Departemen 1 40.000 kg, unit yang ditransfer ke Departemen 2 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 38.000 kg. Kemudian produk dalam proses akhir B3 100%, BK 70%, Departemen 1 9.000 kg, BTK 40% dan BOP 80%, yaitu di Departemen 2 3.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal. Harga pokok dari Departemen 1 yaitu 11.150.000, biaya bahan baku 1,8 juta, biaya tenaga kerja Departemen 1 1,2 juta, Departemen 2 1,152 juta. Biaya overhead pabrik untuk Departemen 1 1,92 juta, untuk Departemen 2 4,14 juta. Biaya produksi, biaya bahan baku Departemen 1 20,2 juta, biaya tenaga kerja yaitu 29,775 juta, untuk Departemen 2 37,685 juta. Biaya overhead pabrik yaitu 37,315 juta dan untuk Departemen 2 44,34 juta. Metode rata-rata tertimbang Departemen 1 sebagai berikut. Perhitungan untuk unit
ekuivalensinya yaitu untuk B3 itu 35.000 kg ditambah 100% dikali 9.000 kg didapat hasil 44.000 kg. Untuk BTK 35.000 kg ditambah 70% dikali 9.000 kg sama dengan 41.300 kg. Untuk BOP sama dengan 35.000 kg ditambah 70% dikali 9.000 kg sama dengan 41.300 kg. Kemudian yang di bawahnya terdapat perhitungan biaya produksi per unit dengan jumlah sebagai berikut ini. Bisa sama-sama kita saksikan. Didapat total biaya dengan jumlah akhir yaitu Rp92.210.000 dan untuk biaya produksi per unit jumlahnya 2.200. Nah, ini ada diberikan contoh, bisa sama-sama kita lihat ya. Ini ada PT Risa Rimendi. Ini laporan biaya produksi departemen 1. Bisa teman-teman pahami secara mandiri. Kemudian ini ada metode rata-rata tertimbang departemen 2. Dengan masing-masing ada perhitungan unit ekuivalensi dan perhitungan biaya produksi per unitnya. Lalu ini untuk PT Risa Rimendi laporan biaya produksi departemen yang kedua bulan Januari. Selanjutnya adalah metode FIFO, first in first out. Metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Jadi perhitungan untuk unit ekuivalensi yaitu unit ekuivalensi sama dengan persentase menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurang unit PDP awal ditambah persentase PDP akhir. Untuk perhitungan biaya produksi per unit ya adalah biaya per unit sama dengan biaya sekarang dibagi unit ekuivalensi. Lalu ini ada diberikan contoh data produksi dari departemen 1 dan departemen 2. Lalu ini metode FIFO untuk departemen 1. Untuk perhitungan unit ekuivalensi BB3 sama dengan 0% dikali 44.000 ditambah 35.000 dikurang 4.000 ditambah 100% dikali 9.000 sama dengan 40.000 kg. Kemudian ada BTK dan BOP yang masing-masing hasilnya 39.700 kg juga 39.700 kg. Kemudian ada perhitungan biaya produksi per unit dengan rinciannya sebagai berikut. Dengan jumlah total biaya yaitu 87.290.000 dan biaya per unit adalah 2.195. Lalu ini ada diberikan contoh PT Risa Rimendi untuk laporan biaya produksi departemen 1. Ini lanjutannya. Kemudian metode FIFO departemen 2. Ini laporan biayanya. Kemudian ini lanjutannya. Sekian, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.